رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى حضرة أولياء الله تعالى إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ببرها وبحرها ونخص خاصة لا حضرة صاحب ذا الكتاب سيد الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إلى حضرة مشايخنا مشايخ بلد السنتين أجمعين أعاننا الله من بركاتهم وكراماتهم وشفاعاتهم ونسألك الإجابة والإجازة أغثنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل معرفة عساكر القلب Fasal ma'rifatu asakiril qalbi ngaweruhi piro-piro bala tentarane ati. Wa tahtaju lan butuh sapa sira. Anta arifa ing yen ta ngaweruhi sapa sira al-askaraini ing tentara loro. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono ma'rifatul askaraini iku annal askara setuhune tentara al-zahira kang zahir wa syahwatu yaiku syahwat wal ghadabu lan amarah wa manaziluhum lan utawi piro-piro panggamane askarul zahir iku fil yadaini ing dalem tangan loro warijlaini lan sikil loro wal ainaini lan mata loro wal udhunaini lan kuping loro wa jami'il a'dha'i lan sekarine piro-piro anggota badan. Wa ammal askaru lan anapun utawi tentara al-batinu kang batin. Iku famanaziluhu mangka utawi piro-piro panggonane askarul batin iku fid dimaghi ing dalam kepolo atau otak. Iku fid dimaghi ing dalam otak. Wa huwa utawi askarul batin. Iku qawiyul khayali. Daya berpikir. Daya khayal, daya imajinasi. Wattafakkuri dan daya berpikir wal hifzi lan daya atau kekuatan hafalan wattadzakkuri lan daya pengingat wal wahmi lan daya penyana walikulli quwwatin lan iku saben-saben kekuatan
min hadhil quwa saking ikilah piro-piro kekuatan amalun utawi penggawean khasun kang tertentu fa in du'ufa mangka lamun lemah apa wahidun perkara siji minhum saking askar du'ufa mangka dadi lemah apa halub ni adama tingkahe ibnu Adam anak Adam fid daraini ing dalem dunia lan akhirate. Wa jumlatu hadainil askaraini lan utawi jumlahe ikilah tentara loro iku fil qalbi ing dalem ati. Wa huwa lan utawi al qalbu iku amiruhuma pimpinane hadainil askaraini. Fa in amara mangka lamun perintah opo al qalbu al lisana ing lisan ayyadhkara ing nyenta nutur sapa lisan zakara mangka nutur sapa lisan. Wa in amara lan lamun merintah opo al qalbu al yada ing tangan antab tisa ingin tanabok sopo al-yad batosat mangka nabok opo al-yad. Wa in amara lan lamun perintah opo al-qalbu ar-rijla ing sikil antas'a ingin talumaku sopo ar-rijlu saat mangka lumaku opo ar-rijlu. Wa kadzalika lan iku kaya mungkono-mungkono rijlun al hawasu utawi indra al khamsu kang 5 hatta yahfadhu sehingga ngraksa hatta yahfadhu sehingga ngraksa opo al qalbu nafsahu ing awak dheweke al qalbu kaima yudakhiru supaya nyimpen sopo sahibul qalbi hatta yahfadhu sehingga ngraksa sopo sahibul qalbi nafsahu ing dzate al qalbu kaima yudakhiru sehingga nyimpen sopo sahibul qalbi azada ing bekal lidaril akhirati karena umah yaiku akhirat. Wa yahsulu lan hasil sapa sahibul qalbi as-saida ing buruan. Wa tatimmu lan dadi sempurna apa at-tijaratu dagangan. Wa yajma'u lan ngumpulaken sapa sahibul qalbi bizras sa'adati ing biji kebahagiaan. Wa haula ilan utawi mengkono-mengkono asakir mengkono bala tentara min lisan wal yad ila akhirih iku ta'i'una pada loyal pada taat sopo haula'i lil qalbi maring ati kama annal malaikata kaya olie setuhune malaikat iku ta'i'una pada taat sopo malaikat lir rabbi maring pangeran subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah la yukhalifuna orang nulayani sopo malaikat
amrohu ing perintahe pangeran. Amrohu ing pangeran ing perintahe ar-rabbu. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya dalam diri manusia itu ada sebuah organisasi, ada bala tentara. Kalau di situ ada bala tentara, ada pasukan, otomatis ada aqid, ada pemimpinnya. Karena itu kita perlu mengetahui organigram atau susunan organisasi yang ada pada tubuh manusia, sehingga manusia itu bisa menjalankan tugasnya sampai bisa mengendalikan dan mengarahkan ruh atau hati untuk bisa mendapatkan as-sa'adah atau sa'adatul hadrah al-ilahiyah. Terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok zahir. Yang kedua adalah kelompok batin. Artinya bala tentara yang berkaitan dengan masalah zahir dan bala tentara ataupun pasukan batin dan pasukan zahir. Lah pasukan zahir itu terdiri dari dua hal. Yaitu adalah syahwah, yang kedua adalah ghadab. Yang kedua-duanya itu menempat pada seluruh anggota badan manusia. Dari mulai kedua tangan, kedua kaki, lisan, mata, mulut, dan yang lainnya. Yang kedua adalah pasukan batin yang berpusatkan, yaitu di dimagh. Dimagh itu berarti otak. Nanti di situ ada quwwatul hifdzi, ya, ada daya nalar, daya hafal, daya khayal, daya fikir, kemudian daya apa lagi? Daya ingat dan daya prediksi. Ya. Daya planning, daya prediksi, semuanya ada di otak manusia. Masing-masing kekuatan yang ada pada otak tersebut mempunyai amal khas, mempunyai tugas-tugas tertentu. Kalau sumpama adalah salah satu yang lemah, ya, pada quwwatul hifdzi, quwwatul fikri, quwwatul wahmi, quwwatut tazakkur, maka niscaya, ya, kekuatan manusia itu pun akan lemah dan tidak bisa mengendalikan dua pasukan zahir, yaitu adalah ghadab dan syahwat. Berarti di sini ada qaid. Siapa qaidnya? Pemimpinnya, pasukannya, siapa komandannya? Komandannya adalah al-qalbu. Kemarin dikatakan bahwa al-qalbu adalah makhlukun lil amalil akhirah. Ruh, hati. Dia pimpinannya. Maka apabila hati atau ruh atau al-aqlu, dia memerintahkan kepada lisan untuk berbicara, maka lisan itu akan berbicara. Kalau ruh atau hati itu memerintah tangan untuk menampar seseorang, maka dia akan menamparnya. Kalau dia perintahkan kaki untuk berjalan, maka otomatis, ya, dia langsung berjalan. Maka dari itu di situ kalau dalam ilmu biologi atau ilmu kedokteran, ya, ada saraf, ya. Saraf yang menghubungkan antara otak dengan seluruh anggota badan. Kalau sumpama sarafnya itu tidak berfungsi,
maka tangan pun tidak akan bisa bergerak. Begitu juga dengan panca indera. Ya, sama seperti apa? Seperti anggota badan yang lainnya. Sama seperti anggota badan yang lainnya. Di sini ada disebut al-hawasul khamsu. Apa hawasul khamsu? Panca indera itu berarti mata, telinga, hidung, mulut, ya, lisan, mulut, kemudian al-hamsu, ya, al-lamsu. Ini juga termasuk panca indera. Lah, kalau seumpama al-qaid sang pemimpin itu bisa mengatur strategi kepada askar batin, maka dia akan bisa mengendalikan askar zahir untuk tidak melakukan hal-hal, ya, yang di luar strateginya. Sehingga dia akan bisa menjaga sahibul qalbi. Siapa sahibul qalbinya? Ya diri manusia. Bisa menjaga sahibul qalbi, ya, bisa menjaga hatinya, ya, sampai dia ini bisa mengumpulkan bekal-bekal pahala yang banyak untuk dijadikan bekal, baik itu untuk di dunianya ataupun di akhiratnya. Sehingga dia akan bisa mendapatkan buruan, bisa mendapatkan berdagang dengan sempurna, dan juga dia bisa mengumpulkan butir-butir kebahagiaan. Nah, kalau sumpama dia ini bisa memberikan sebuah bekal yang nanti akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, berarti pasukan yang ada pada diri kita ini adalah merupakan pasukan-pasukan yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepada pimpinannya. Sama halnya seperti para malaikat itu ta'i'una kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa dikatakan bahwasanya al-qalbu itu sebagai aqlul awal, ya, atau sebagai robnya, ya, dan nanti semua anggota badan itu kita bisa jadikan sebagai malaikat. Bukan dijadikan sebagai bahaim, bukan dijadikan sebagai siba, bukan dijadikan sebagai syayatin. Kita jadikan sebagai malaikat yang dia akan taat kepada Rabb, yaitu adalah al-qalbu, untuk bisa mengarahkan dan mengantarkan, ya, bisa mendapatkan tujuan, yaitu adalah sa'adatul hadrah al-ilahiyah. Dan mereka tidak akan pernah berkhianat. Ya, mereka tidak akan pernah berkhianat kepada sang pemimpinnya. Faslun fi ma'rifatil qalbi wa askarihi. Ing dalem ngawruhi ati wa askarihi lan pasukane ati. I'lam warwasa posira annahu ing setuhune kelakuan iku gila diucapaken fil mathali ing dalam pribahasa al masyhuri kang terkenal. Ada dalam sebuah peribahasa yang masyhur. I'lam annahu qila, maqul qawla qila innan nafsa. Setuhune
ati setuhune jiwa iku kal madinati kaya dene sebuah kota. Wal yadaini lan setuhune tangan loro, wal qadamaini lan sikil loro, wa jami'al a'dha'i lan sekarine peskabehane piro-piro anggota badan iku diya'uha pekarangane Madinah atau wilayahe Madinah. Wal quwwatu atau langsung ataf kepada inna juga boleh. Wal quwwata lan kekuatan asyahwaniyata kang bangsa syahwat iku waliyuha wali kotane Madinah atau iku waliyuha waliye Madinah. Wal quwwata lan setuhune kekuatan al-ghabbiyata kang bangsa amarah iku syahnatuha. Iku syekh atau syahnatuha. Kalau syahnah itu kendaraan yang bermuatan besar. Makanya kalau di situ ada truk, yaitu syahinah atau bus itu juga syahinah. Itu sama dengan kendaraan. Wal qalbalan setuhune ati iku malikuha rajae Madinah. Wal aqlalan setuhune akal iku waziruha perdana menteri atau menteri ya perdana menteri Madinah. Wal malikulan utawi raja iku yudabbiruhum ngatur sapa malik ing sekabehane hatta tastaqirra sehingga anteng sehingga dadi tetep apa mamlakatuhu kerajaane al-qalbu wa ahwaluhu lan piro-piro tingkahe al-qalbu. Li'annal wali krana setuhune wali kota. Wa huwa lan haleh utawi wali kota iku asyahwatu syahwat khobare wa huwa khobare li'annal wali iku kadzabun biasane tukang bohong. Fuduliyun turkang akeh omongan kang langka faedah. Mukhlitun turkang nyampur. Wasyihnatulan utawi syihnah atau tunggangan. Wahualan utawi syihnah iku al-ghadabu. Amarah iku syarirun kang banget alane. Qatalun kang akeh matine. Kharrabun kang akeh ngrusake. Fa in tarakahum mangka lamun ninggalaken ing syahwah wal ghadab sapa al maliku raja alama ing atase barang hum kang utawi wali iku alaihi ing atase wali otomatis halakat mangka dadi rusak opo al madinatu kota wa kharabat lan hancur opo Madinah. Karena itu di sini harus ada koordinasi antara raja dengan perdana menterinya.
Fayajibu maka wajib opo ayyushawiro nyenta rembukan nyenta koordinasi musyawarah sopo al maliku raja al waziro ing perdana menteri. Siapa perdana menterinya? Akal. Wa yaj'alu lan dadiaken sopo al wali kota wasyahnatu lan perangkate atau kendaraane ikut tahta yadil waziri ana ing kekuasaane perdana menteri. Fa idza fa'ala mangkalamun lakoni sapa malik zalika ing mengkono-mengkono musyawarah ihtaqarrat mangka dadi langgeng dadi tetep dadi anteng apa ahwalul malakati keadaane kerajaan wa ta'ammarat lan dadi rame apa al madinatu Madinah kota wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur al qalbu utawi hati iku yusyawiru musyawarah opo ati al-aqla ing akal. Wa yaj'alu lan dadaken opo al-qalbu asyahwata ing syahwat wal ghadaba lan amarah tahta hukmihi ing dalem sak sore hukume akal. Hatta tastaqirra sehingga dadi anteng opo ahwalun nafsi tingkahe ati. Wayasilu lan tumeka apa qalbu ila sababis sa'adati maring sebab kebahagiaan fi ma'rifatil hadrah ing dalem ngaweruhi hadrah al ilahiyati kang bangsa pangeran. Walau ju'ila lamun didadiaken apa al aqlu akal tahta yadil ghadabi ing dalem sak sore kekuasaan amarah wa syahwati lan syahwa halakat mangka rusak apa nafsuhu jiwane wong wa kana lan ana apa qalbuhu atine wong iku syaqiyan celaka fil akhirati ing dalem akhirat. Itu. Jadi kita bisa melihat ya. Kalau kita lihat dari sebuah masal. Masal itu berarti peribahasa. Ya, peribahasa yang masyhur. Bahwasanya dalam organisasi itu ya, yang terdiri daripada jiwa, yang tadi ada dua askar zahir dan juga askar batin. Kita kalau bisa melihat annan nafsa kal Madinah, bahwasanya jiwa ini adalah ibaratnya sebuah kota. Jiwa itu adalah ibaratnya sebuah kota dan seluruh anggota badan manusia dari mulai tangan, kaki, dan lain-lainnya itu adalah wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya. Nanti dalam kota tersebut ada wali kotanya. Ada apanya? Ada wali kotanya dan ada perangkatnya atau di sini syikhna atau kendaraannya. Wali kotanya dipegang oleh kuwatus syahwaniyah. Ya, kekuatan syahwat manusia itu sebagai wali kota dari kota Madyah tersebut. Dan perangkatnya itu adalah ghadab, yaitu adalah amarah. Nah, kebiasaan atau sifat daripada wali kota yang dipimpin oleh syahwat ini mempunyai sifat yang tidak baik. Kadzab, tukang bohong. Kemudian dia juga punya ambisius. Ya. Ambisius, terkadang juga tidak peduli acuh
acuh tak acuh. Kemudian di situ ada kuwatul ghadab. Ya, yang selalu mempunyai perilaku yang anarkis, ya. Tidak pernah membela, selalu memusuhi, bahkan qatal, syarir, ya. Kemudian apalagi kharab, penghancur, pengrusak. Ini. Lah tadi di situ bahwasanya di dalam sebuah kota di situ ada wali kota dan ada rajanya. Rajanya itu adalah Al-Qalbu dan perdana menterinya adalah Al-Aqlu. Kalau seumpama raja itu membiarkan apa yang dilakukan oleh wali kota, yaitu syahwat dan perangkatnya itu adalah ghadab, maka niscaya kerajaannya itu tidak akan bisa kondisinya stabil. Pasti akan carut-marut, pasti akan berantakan. Karena itu sang raja harus berkoordinasi dengan siapa? Perdana Menteri. Yaitu dengan akal. Harus bermusyawarah dengan akal agar supaya wali kota dan perangkatnya itu bisa tunduk berada di bawah komando perdana menterinya, yaitu komandonya akal. Jangan sampai akal itu berada di bawah komandonya syahwat dan juga ghadab. Sebab dalam sebuah kitab disebutkan, apabila orang itu sedang marah, maka bisa menjadikan akalnya hilang. Nanti kalau amarahnya sudah hilang, akal itu kembali lagi, maka timbullah penyesalan. Itu berarti akal sudah dikuasai oleh ghadab, dan ketika ghadab akal akan muncul lagi. Sehingga banyak orang yang melakukan kesalahan, pembunuhan, ataupun kejahatan yang lainnya, nanti kalau sumpama sudah amarahnya hilang, baru dia menyesal. Itu akalnya kembali lagi. Ini berarti menunjukkan bahwasanya akal dikuasai oleh syahwat, dikuasai oleh ghadab. Dan di sini bagaimana sangkiranya akal itu betul-betul menguasai 100% terhadap syahwat dan juga ghadab, sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan aturan yang sudah dititahkan oleh jiwa yang melalui akal dan disalurkan kepada syahwat dan juga ghadabnya. Nah, ini ibaratnya bagaimana? Ibaratnya bahwasanya jiwa atau ruh ini akan berkoordinasi dengan akal. Ya, akan berkoordinasi dengan akal. Agar akal itu menitahkan kepada seluruh anggota badan manusia, baik itu kedua tangan, kaki, mulut, telinga, dan yang lainnya, untuk diarahkan kepada sebuah tujuan, yaitu adalah as-sa'adah atau ma'rifatul hadrah al-ilahiyah. Sehingga dua tangan kita, agar jangan tangan kita ini melakukan perbuatan yang haram. Sehingga kedua tangan itu patuh kepada akal untuk tidak mencuri, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Juga akal akan menintahkan kepada lisan
Ya, yang lisan juga termasuk asal yang termasuk pasukannya zahir berada di bawah naungan syahwat dan ghadab. Untuk tidak melakukan kekerasan, tapi digunakanlah lisan itu untuk mengucapkan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya. Wa yasilu ila sababis sa'adah. Dan nanti akan bisa sampai kepada sa'adah yang hakikiyah, yaitu adalah hadrah al-ilahiyah. Tapi kalau seumpama akal tidak bisa mengendalikan, bahkan sampai akhirnya akal itu berada di bawah kekuasaan, ya, dikudeta oleh siapa? Syahwat dan ghadab, maka jelas jiwa manusia itu tidak akan bisa istiqrar. Maka akan rusaklah jiwanya. Sehingga kana qalbuhu syaqiyan fil akhirah. Sehingga pada akhirnya hati itu tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya, malah justru akan mendapatkan cilaka nanti di akhiratnya. Kenapa? Karena akalnya tidak mampu menguasai syahwat dan ghadab. Malah justru akal itu di bawah kendali syahwat dan ghadab. Karena itu kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan agar ruh ataupun jiwa ini supaya selalu bermusyawarah, berkoordinasi dengan akal, ya, karena akal itu bisa melihat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil. Namun akal juga tidak bisa sendirian menentukan apakah itu baik atau tidak baik. Kenapa? Karena akal masih membutuhkan kepada nubuwah. Pasti butuh kepada nubuwah yang dalam ini adalah syariat ataupun agama. Sehingga banyak sesuatu yang dipandang menurut akal itu baik, tapi hakikatnya secara nubuwah, secara agama itu tidak pas. Contoh, ya jari akal sih, yang menurut akal, orang dapat waris itu sama aja. Wong laki-laki dengan perempuan sama-sama menusai, sama-sama anak kuping, beda mung kelamine bae. Gina betul secara akal. Tapi di situ sudah diatur secara hadrah, secara nubuwah, bahwa lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan kita harus patuh ke arah itu. Nah itu diantaranya. Ya, akal bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tapi juga tidak 100% bisa menunjukkan kebenaran, sebab akal masih butuh kepada nubuwah. Yang kemarin di awal itu, yahtaju ilan nubuwah. Ngertos napa mboten? Rada angel tapi rada angel. Banyak filsafat wujudiyahnya ini. Faslun wazifatul qalbi. Wazifatul qalbi yaitu adalah tugas-tugas hati. I'lam warwa sapa sira anna syahwata setuhune syahwat wal ghadaba lan amarah iku khadimani khodam loro lin nafsi kadue jiwa. Tapi dia itu jadzibani kang narik atau kang nyuguhaken apa syahwalan ghadab. Yakhfadhani tul kang raksa sapa syahwalan ghadab. Apa?
amrat ta'ami ing perkara makanan, wasyarabi lan minuman, wan nikahi lan nikah. Lihamlil hawasi karena nanggung ing piro-piro panca indra. Thuman nafsu mangka utawi nafsu atanapi jiwa. Iku khodama. Mungsi akan gunaaken opo an nafsu al hawasa ing panca indra. Gunaaken syabakatal akli ing dadi jaringane akal. Wajawasi suhu lan piro-piro jasus sepion atau mata-matane akal. Yubsiru ningali sapa wong biha kelawan jawasis atau biha kelawan hawas sona i'al bari ing piro-piro kebagusane ciptaane Gusti Allah. Jalat mahaluhur apa kudratuhu kudrate Gusti Allah. Tsummal hawasu mangka kari-kari utawi panca indra. Iku khodama gunaaken opo hawas atau bisa dikatakan tsummal hawasu mangka kari-kari utawi panca indra iku khodimul akli khodame akal. Wahwa utai akal lil qalbi kadwe ati iku sirojun pelita atau lentera. Wasyam'atun lan penerang atau lilin. Kalau sam'ah pakai sin itu artinya pendengaran, tapi kalau pakainya shin itu artinya lilin. Yubsiru ningali opo al-qalbu binurihi kelawan cahaya hati al-hadrah al-ilahiyah. Li'annal jannata karena setuhune jannah suarga. Wahia lan haleh utawi jannah iku nasibul jaufi. Bagiane jeroan awil faraji. Awil farji atau farji muhtaqiratun kang hina fi janbitil kal jannati ing dalem dadi bandingane mengkono-mengkono suarga. Summal aqlu mangka kari-kari utawi akal iku khadimul qalbi. Iku khadimul qalbi. Khodame ati. Wal qalbu utawi qalbu iku makhlukun diciptaaken linadhri jamalil hadratil ilahiyah karena ningali keindahane zate pangeran. Faman mangkau te sapane wong iku ijtihada sungguh-sungguh sapa man fi hadhihi sun'ati ing dalem ikilah penggawean fahuwa mangka utawiman iku abdun hamba hakun kang sak nyatane fi ghilmanil hadrati ing dalem golongane atau ing dalem punakawane zate Gusti Allah.
kama qala kaya oleh dawu sapa Allahu taala Gusti Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma khalaqtu lan orang dadakan sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan ing manusia illa liya'buduni angin nyenta ibadah sapa jin lan manusia ing ingsun. Ini. Kita bisa melihat wazifatul qalbi asyahwah wal ghadab itu khadimani lin nafsi. Jadi jiwa atau hati atau ruh itu satu mempunyai dua khodam. Yang dua khodam tadi yaitu adalah syahwat dengan apa? Dengan ghadab. Kedua khodam ini yang menyajikan urusan berkaitan dengan makanan, minuman, ya, dan juga nikah, yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ini khodamnya adalah syahwat dan al-ghadab. Ada kepuasan-kepuasan zahiriyah. An-nafsu itu juga mempunyai beberapa khodam. Di samping syahwat dan juga ghadab, dia punya panca indera. Yang panca indera itu adalah menjadi jaringannya akal atau menjadi kaki tangannya akal. Ini panca indera. Menjadi kaki tangannya akal. Di mana akal itu adalah sebagai lentera, ya, sebagai lentera daripada hati, dan akal itu adalah menjadi khodamnya al-qalbu juga. Di mana akal itu menjadi lenteranya hati, sehingga ketika hati itu mendapatkan suluhan cahaya dari akal, maka hati itu akan bisa musyahadah, melihat terhadap apa? Hadrah, melihat hadrah al-ilahiyah. Dan nanti panca indera itu akan menjadi jasus, ya, menjadi mata-mata yang bisa melihat sona'i'ul bariyah. Ya, artinya bisa melihat itu bukan berarti melihat, tapi idrok di sini. Ya, di sini ada idrok. Kalau melihat memang khusus pada ain, kedua mata, tapi juga telinga ada idrok, hidung juga ada, lisan juga ada
ada idrok, dan juga telapak tangan juga ada idrok. Yang bisa dilihat oleh mata diantaranya adalah keindahan alam semesta. Sona'i' yang ada pada bisa diidrok oleh telinga itu adalah aswat, suara-suara yang indah. Ya. Di mana manusia akan bisa melihat keindahan dari suara-suara. Apakah itu suara gemercik air, atau juga suara yang dilantunkan oleh seseorang ketika membacakan kalamullah, ketika membaca sholawat, ronin, siulan, taghni, lagu-laguan, itu juga termasuk mahallu ni'mati hawas, ya, kenikmatan hawas untuk bisa melihat keindahan sona'i' ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidung itu juga bisa idrok terhadap perbedaan semua yang ada di dunia ini pasti mempunyai bau yang berbeda. Walaupun di situ terkadang ikan itu sama-sama amisnya, tapi beda antara amisnya ikan lele dengan amisnya ikan gabus. Juga rihu kelekin nas ini juga beda-beda. Baina kelekin wahid wa kelekin akhor itu juga beda-beda. Ya, sedepnya juga beda-beda. Itu idrok. Ini kemudian juga lams, ya, halus, kasar, ini juga beda-beda. Ya, kasarnya parud, ya, dengan kasarnya gergaji juga beda-beda. Itu juga bisa melihat sona. Sehingga nanti di situ, ya, balasnya li'annal jannah wa nawahiya nasibul jaufi awil faraji mukhtariqatun fi janbitilkal jannah. Nanti kalau sumpama kita ini sudah melihat hadrah ilahiyah, maka nanti kenikmatan surga itu berada di bawah level hadrah ilahiyah. Maka dari itu kemarin disebutkan bahwasanya hadrah ilahiyah itu adalah kenikmatan lil khawas, sedangkan al jannah itu ada kenikmatan lil awam. Nggih napa mboten? Ngertos napa mboten? Lah fahuwa adun, kalau sumpama seseorang itu sudah mengkoordinasikan, ya, hal tersebut dan menjadikan hati itu bisa mengarah kepada nazru jamalil hadrah ilalhiyah. Dan barang siapa orang itu bersungguh-sungguh untuk mengarahkan hatinya kepada hadrah ilahiyah, maka dia akan menjadi seorang hamba yang hak sebenar-benarnya. Apa hamba yang sebenar-benarnya? Yaitu manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Maka dari itu tafsir dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknahu utai maknane wa ma khalaqtul jinna iku inna setuhune kita.
Iku khalaqna dadakan sapa kita al-qalba ing ati ing ruh ing jiwa. Wa a'tainahu lan maringi sapa ingsun ing al-qalbu. Apa maringi al-mulka ing kerajaan wal askara lan ing pasukan. Wa ja'alna lan dadosaken sapa kita an-nafsa ing jiwa markabahu ing tunggangane ati hatta yusafiro sehingga lunga apa al-qalbu alaihi ing atase markab lunga dari mana min alamit turabi saking alam debu ila a'la illiyin maling luwih luhur-luhure derajat kang luhur. Faida arada mangka nalikane ngarepaken sapa wong ayu addiya ingin tanekaaken sapa wong haqqa hadhihi ni'mah ing hakikate ing kebenare ikilah nikmat maka jalasa mangka lunggua sapa wong. Wong di sini siapa? Sahibul qalbi. Kita harus duduk bagi raja. Seperti sultan. Mithla jalasa mangka lungguh sapa sahibul qalbi mithla sultani ya haleh sepadane raja atau sultan fi sadri mamlakatihi ing dalam adepan kerajaane sahibul qalbi atau sultan. Kita duduk ya di atas sebuah kerajaan yang nanti arah tujuan atau kiblatnya itu adalah hadrah ilahiyah. Wa ja'alan lan dadaken sapa sahibul qalbi al hadratal ilahiyah ing zate pangeran dadiaken kiblatahu ing kiblate sahibul qalbi wa maqsadihi lan kang ditujue sahibul qalbi. Berarti kalau kita jadikan hadrah ilahiyah sebagai kiblat, sebagai tujuan kerajaannya, ya, maka berarti jelas di sini tujuannya adalah tujuan ukhrawi. Di kerajaan itu visi misinya adalah kepada hadrah ilahiyah. Ya. Nanti kita baru menyusun ya, apa-apa saja, siapa saja yang akan dijadikan pelaksananya. Landan sahibul qalbi al-akhirata ing akhirat watonahu ing tanah airnya. Wa qararahu lan keputusan. Wan nafsa lan dadakan sapa sahibul qalbi ing an-nafsa ing jiwa markabahu ing tunggangane sahibul dun. Wad dunya lan utai dunya iku manziluhu umae atau panggonane wong wal yadaini lan tangan loro wal qadamaini lan sikil loro dadakan khuddamahu ing piro-piro pembantuwe atau khodime sahibul qalbi wal aqla lan dadakan ing akal wazirohu ing perdana menterine wasyahwata lan ing syahwat dadakan amilahu ing pekerjae wal ghadaba lan ghadab syekhnatahu ing aparate atau ing pada tunggangane kendaraane al qalbu wal hawasa dadosaken jasi sahu ing mata-matan. Wa kullu wahidin lan utawi saben-saben suwiji
iku muwakkalun dipasrahi bi'alamin kelawan alam minal awamili ala awalimi saking piro-piro alam yujma'u kang dikumpulaken lahu kadwe kullu wahid apa ahwalul awalimi piro-piro tingkahe alam. Lalu kita lihat askar yang ada pada batin dijadikan sebagai apa? Wa quwwatul khayali lan utawi kekuatan imajinasi daya khayal wastadimahi kang ana ing jerone otak muqaddam dimahi kang ana ing bagian arepe otak iku kan naqibi kaya dene pimpinan. Yujma'u kang dikumpulaken indahu ana ing sandinge naqib apa akhbarul jawasisi piro-piro informasiye jawasis mata-mata. Wa quwwatul hifdzi lan utawi daya hafal daya ingat fi wasatid dumaghi kang ana ing dalam tengah-tengah otak iku mislu sahibil kharitati kaya dene wong kang duweni peta. Ya. Jadi apa namanya? Bagian pemetaan. Yujma'u kang dikumpulaken. Atau yajma'u ngumpulaken sapa sahibul kharitah ar-riqa'a ing piro-piro tulisan ing piro-piro kertas min yadin naqibi saking tangane pimpinan. Siapa pimpinannya di sini naqibe? Itu adalah quwwatul khayal. Wa quwwatul hifzi ya. Wa yakhtafiduha. Lan ngraksa sapa sahibul kharitah ing riqa ila ay ya'ridha tumeka maring nyenta maparaken sapa sahibul kharitah ing riqa alal aqli ing atase akal. Fa idza balaghat mangka nalikane tumeka apa hadzil akhbaru ikilah piro-piro informasi ilal waziri maring perdana menteri yaro mangka ningali sapa wong ahwalal mamlakati ing piro-piro keadaane kerajaan ala muqtadaha ing atase tatrapane mamlakah. Fa idza ra'aita mangka nalikane ningali sapa sira wahidan ing salah siji minhum saking syahwah wal ghadab qad asa teman-teman duraka ya alaika ing atase sira mithlu syahwati. Wa idza ra'aita wahidan minhum qad asa alaika mithla sahwati haleh sepadane syahwat wal ghadabi lan ghadab fa alaika maka netepana sira bil mujahadati kelawan mujawadah tapi wala taqsud lan aja neja sapa sira qatlahuma ing mateni syahwa wal ghadab li annal mamlakata karena setuhne kerajaan ikula tastaqirru ora bisa tetep ora bisa langgeng illa bihima angin kelawan syahwah wal ghadab. Fa idza fa'alta mangka lamun nglakoni sapa sira zalika ing mengkono-mengkono mujahadah kunta mangka ana sapa sira iku sa'idan wong kang bagja. Wadaita lan nekaaken sapa sira haqqan nikmati ing benar-benar kenikmatan. Wa wajabat lan wajib laka kadue sira apa al-khil'atu. Apa al-khil'atu pakaian kebesaran
fi waqtiha ing dalam waktune khil'ah. Wa illa lan lamun ora kunta mangka ana sapa sira iku syakian wong kang cilaka. Wa wajabat lan wajib alaika ing atase sira apa annakalu kesusahan tatrapan wal uqubatu lan siksaan. Ini. Kalau kita sudah mengetahui organigram yang ada pada tubuh manusia, yang ada pada kerajaan kolbu, kerajaan jiwa. Kalau kita ingin hadrah al-ilahiyah, maka kita sebagai sahibul qalbi harus duduk di atas arsul mamlakah, di atas kursi kebesarannya, kursi kerajaannya, lalu menatap ke arah kiblat, yang kiblatnya itu adalah hadrah ilahiyah, menghadap ke arah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti tanah airnya kita itu adalah akhirat, bukan dunia. Dunia sebagai apa? Dar sebagai rumah, sebagai tempat tinggalnya. Tanah air kita itu adalah di akhirat, bukan tanah air kita di dalam dunia. Karena dunia itu sebagai pondok pesantren, rumah sebagai tempat tinggalnya. Nanti kedua, kita sebagai khodim, sebagai pelayan kita. Dan kita jadikan al-aqlu sebagai apa? Wazir, sebagai perdana menterinya. Sebagai perdana menteri, ya, pelaksana daripada qalbu, di mana qalbi itu akan memerintahkan amaliyah akhirat. Karena kemarin kita tahu bahwa al-qalbu itu adalah makhlukun li'amalil akhirah. Nanti amal-amal yang menuju ke ala hadrah ilahiyah itu akan ditangkap, diterima oleh akal. Nanti akal itu akan memerintahkan kepada khodamnya. Wasyahwah wal ghadab. Ini juga tidak bisa dipisahkan. Karena syahwah dan ghadab pasti ada pada diri manusia. Sebagai pekerjanya, kemudian ghadab sebagai aparatnya, dan panca indera, mata, telinga, hidung, kemudian mulut itu sebagai pengawasnya atau sebagai jasusnya. Masing-masing semua itu dipasrahi, ya, sesuai dengan alam, sesuai dengan tugasnya. Tidak bisa mata disuruh mendengar, bisa hidung dipasrai suruh melihat. Maka itu sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan skill keahliannya. Sehingga nanti bisa mengumpulkan semua alam-alam. Dan nanti yang ada pada dimag, yang ada pada otak, yang di situ ada kuwatul khoyal. Ya. Kuwatul khoyal yang imajinatif, daya imajinasi, itulah yang nanti akan dijadikan seorang akid, seorang pimpinan, yang seorang pimpinan tadi mempunyai bawahan, yaitu adalah kuwatul khifdi, ya, kuwatul khifdi, yaitu sebagai apa? Sebagai sahibul kharitah. Dialah yang mempunyai peta. Nanti kuat itu akan menerima informasi-informasi dari hawas, dari panca indera yang dia ini sebagai jasusnya,
sebagai mata-mata. Ya. Mata-mata yang mengawasi syahwat dan mengawasi ghadab. Nanti akan diarahkan, dilaporkan kepada kuwatul khoyal, ya, informasinya. Nanti kuwatul khoyal tadi akan melaporkan kepada kuwatul hifd, peta yang ada. Nanti kuwatul hifd juga kepada akal, yang akal itu sebagai wazir, sebagai perdana menterinya. Sebagai perdana menterinya, ya. Tahadzil akhbar ilal wazir, kalau sumpama itu sudah sampai kepada perdana menteri, maka perdana menteri pun akan melaporkan kepada kita sebagai kolbu, sebagai ratunya, ya, maka nanti dapat diketahui bagaimana kondisi mamlakah kerajaan jiwa kita ini. Apakah kita dalam kondisi baik? Apa kita hanya luarnya baik tapi berantakan? Nanti akan bisa diketahui. Kalau sumpama salah satu daripada syahwat dan ghadab itu melakukan pengkhianatan, karena titah daripada akal itu, ya, sudah sampai kepada syahwat, kepada ghadab, tapi malah justru ghadab dan syahwat itu bisa menguasai akal, maka otomatis dia akan berkhianat. Disuruh melakukan kebajikan, malah justru dia melakukan kejahatan. Disuruh baca Quran lisannya, tapi malah dia melakukan ghibah. Maka dari situ sahibul akal wajib mujahadah. Ya, wajib apa? Harus bermujahadah. Mujahadah bagaimana? Bersungguh-sungguh untuk mengembalikan, ya, agar jangan syahwat dan ghadab itu melakukan pelanggaran. Kalau menghilangkan kedua-duanya tidak bakal mungkin, karena manusia memang diciptakan ada syahwatnya juga ada ghadab, berbeda dengan malaikat yang murni yang tidak ada syahwat, tidak ada ghadab. Kalau sumpama kita sudah mujahadah dan bisa buat itu berada di bawah kekuasaan akal, kunta sa'idan, maka kamu akan bisa mendapatkan kebahagiaan dan kamu akan bisa mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya. Kalau kamu sudah bisa mendapatkan nikmat sebenarnya, maka kamu akan disematkan mahkota, pakaian kebesaran. Kamu adalah betul-betul raja yang sudah berhasil mencapai pada tujuannya, yaitu adalah mendapatkan sa'adah, atau bisa mendapatkan musyahadatul hadrah al-ilahiyah. Tapi kalau ya, berarti kamu juga harus bertanggung jawab. Walaupun yang melakukan khianat itu adalah syahwat dan ghadab, otomatis yang menjadi bertanggung jawab itu adalah sahibul qalbinya, dan dia nanti akan mendapatkan siksaan ketika sudah sampai ke tanah air, yaitu di mana akhirat, tanah air akhirat itu, maka kamu tidak akan mendapat kebahagiaan, malah justru kamu akan bisa mendapatkan siksaan, ya, dari dari khaliqul qalbi, sang pencipta hati itu. Ngertos pembuatan, ini perlu perenungan, perlu pendalaman, perlu pemetaan, ya, perlu gambaran agar kita bisa memanage. Makanya ada kalimat manajemen kolbu, ada apa lagi? Ada manajemen kolbu, memang harus di manage hati itu agar hati itu betul-betul
melakukan amar perintah itu sampai kepada si pelaksana dan pelaksananya tidak melakukan atau tidak berkhianat kepada kolbu itu agar tujuan kolbu yang musyahadatu al-hadrah al-ilahiyah itu bisa terpenuhi. Faslun salah satu asya'a tubna 'alaiha sa'adah thumma qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.